6, kemudian selesainya 85. Selesai 85. Tapi memang pada saat itu kita ada angkatan 76 ini mungkin juga 77, 78 itu mengalami masa transisi, dimulainya masa perkuliahan atau masa belajar. Yang tadinya Januari jadi Juni kalau saya nggak salah itu. Yeah. Sehingga kita kehilangan 6 bulan itu sebenarnya. Sama angkatan saya, ya sistemnya masih sama gitu. Jadi paling cepat itu dulu UPN itu tambang 9 tahun paling cepat itu. Yang dibilang ya. Yang dibilang lancar ya, dan tepat waktu ya 9 tahun. Nah, saya 10 tahun lah. 10 tahun, tapi kalau dilihat di ijazahnya habis itu ya zaman dulu tuh wisuda juga 1 tahun cuma ada 1 kali. Anak veteran nggak diterima di UGM. Ya, naik sepeda motor dari Pati, Pitung itu C70, tidur di masjid UGM, daftar UGM nggak keterima. Nah, saya daftar di UGM itu, belakang saya Mas Edi Winarno juga datang dari Malang ke Jogja untuk daftar UGM. Tambang ini kan ketemunya itu lagi ya Tur. Terutama kalau saya itu 76 sampai 79 itu kita emang akrab banget itu. Akrab banget, ketemu sering. Jadi memang udah seperti bagi saya sih memang seperti adik sendiri. Dan gitu juga saya dengan kakak kelas 75, 74, 73 itu masih akrab benar kita. Ya kurang lebih karena penderitaannya juga sama, itu yang mendekatkan kita. Ya, dan saya pikir kalau kita yang senior tidak membantu adik-adik, maka kasihan sekali adik-adik ini harus seperti layangan putus karena kita dulu juga dibantu oleh senior-senior kita. Benar. Kebetulan Mas timbul sebagai perwakilan IKATA yang terpilih menjadi PPIA. Nah, disitulah kita bersinergi bagaimana role modelnya IKATA yang sudah ada, sudah 2 periode, dijadikan sebagai contoh kepada kompartemen-kompartemen lain, sehingga kompartemen lain juga muncul. Sampai sekarang itu udah cukup banyak, alhamdulillah. Jadi justru yang bagus itu kan ada yang didorong satu gitu kan. Ya. Karena bagaimana juga organisasi itu kayak piramida. Bukannya antar UPN itu saling sikut sehingga nangkep ikan tadi yang nangkep orang lain, Mbak. Biasanya gitu ada itu. Nah, hal-hal gitu termasuk soft skill itu segala macam kita perlu nggak boleh lelah untuk untuk membrainstorming adik-adik itu Mbak melalui Zoom. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam buat senior semua. Viva Tambang. Mantap sekali. Oke, terima kasih. Malam ini adalah malam spesial ya, podcast 98 yang biasa kita agendakan ya di malam Rebo, Selasa malam dan juga malam Minggu. Alhamdulillah malam ini kita kedatangan tamu spesial. Di sini ada Pak Farida, mantan Ketua IKATA. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Halo, Mbak. Selamat malam. Oke, selamat malam teman-teman semua. Malam. Selamat malam. Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, sehat. Siap. Mudah-mudahan yang lain juga sehat. Amin. Oke, kemudian yang kedua ke Mas Dudi. Selamat malam, Mas Dudi Tranto. Selamat malam, Mas Agus. Lama nggak jumpa, Mas. Alhamdulillah, teman-teman semua. Sehat. Alhamdulillah sehat semua. Kemudian Mas Waluyo, Mas. Wah, ini nih. Dosen pembimbing kita semua nih, 98 nih. Mas, sehat, Mas? Alhamdulillah. Sehat. Sehat semua buat kita semua. Amin. Alhamdulillah. Amin. Sehat semua buat kita semua. Oke, malam ini kita akan kupas tuntas ya lah, kita diskusi terkait masalah masa lalu, Mbak Farida, Mas Dudi dan Mbak Swal, pas zaman di kampus, kemudian pas setelah lulus di kampus sampai dengan posisi saat ini. Jadi kita nanti akan diskusi flashback ke belakang ya, dan juga masalah IKATA ya, IKATA ke depan dan juga masalah kampus ke depannya juga ya, seperti apa supaya ada sinergi antara IKATA dan juga kampus. Mungkin
Saya juga nggak sendirian nih Mas, saya ditemani dengan Mas Andi. Selamat malam Mas Andi. Malam Mas Agus. Kita kenalkan, beliau adalah direktur yang mumpuni yang punya podcast ini, direkturnya. Jadi barangkali Bapak Ibu teman-teman tambang yang ada sertifikasi sertifikasi PP, PM sama PU sama beliau dijamin untuk anggota IKATA pasti lulus dengan wae. Merasa suwi-suwi kan. Kalau bisa nggak usah pakai tes ya. Maunya. Tapi tetap kita harus pakai tes ya. Kemudian nanti ada bergabung, insya Allah kalau nggak ada halangan, ada Mas Catur Gunadi ya. Beliau adalah Ketua Munas IKATA 2021, masih dalam OTW perjalanan. Nanti kalau sudah bergabung akan muncul di slide yang satunya lagi ini, yang ada podcast yang masih kosong. Oke, langsung aja nih kita ke Mbak Farida dulu. Selamat malam Mbak. Silakan Mbak, perkenalkan dulu Mbak, angkatan, kemudian pas di kampus lulus berapa tahun, dan juga kenang-kenangan selama di masa kampus. Ini mungkin saya satu persatu lah. Ini karena Mbak Farida, Mas Duki, dan juga Mas Waluyo ini satu kepengurusan IKATA ya, di periode 2005-2008. Mohon maaf kalau salah, saya revisi. Betul ya Mbak ya? Betul. Jadi dulu pas di zaman Mbak Farida, ketuanya Mbak Farida, kemudian sekjennya Mas Waluyo, betul Mas? Yap. Ya, kemudian wakil ketuanya adalah Mas Dudi, betul Mas ya? Yo. Oke, siap. Di 2005-2008, selama 3 tahun. Monggo, Mbak Farida, saya persilakan, Mbak. Nanti kita enjoy aja ya, kalau mau minum, mau ngerokokan, mau ngapa-ngapain, silakan. Kita bebas. Namanya podcast kan bebas, Mbak. Sama Bapak-Bapak. Monggo, Mbak. Baik, Mbak Farida, baik, angkatan ya. Terima kasih, Mas Agus, Mas Andi. Selamat malam, Dodi, Dwi. Yo. Alhamdulillah malam ini kita bisa ketemu, lama juga ini nggak ketemu sejak ya saya sendiri udah hampir 2 tahun ya nggak main ke kampus. Biasanya main juga ke kampus, repotin wal dan teman-teman kampus lainnya, tapi sekarang ini memang belum lagi nih, udah 2 tahun. Kalau cerita tentang kampus, iya memang betul. Makanya sekarang ini nggak direpotin, kurus dia. Iya, betul. Itu rambut putihnya tambah banyak ya Mbak? Tambah ireng Gus. Oh, iya. Sip. Lanjut Mbak. Iya, saya pikir ini bagi saya ini kali kedua acara podcast 98 ini. Pada kesempatan yang pertama saya juga sudah banyak menceritakan tentang masa-masa ketika di kampus. Jadi mungkin pada malam ini saya nantinya akan lebih memberikan kesempatan kepada Mas Wal dan Mas Dodi untuk bisa menceritakan, karena ini yang bandel-bandel yang 2 ini, Mas Agus. Ya. Sering bolos lagi Mbak ya? Jangan, kalau bolos nanti muridnya Mas Wal nanti ikut bolos nanti. Ya. Jadi saya pikir 76 itu kita memang perpindahan dari kampus Kepandan ke Tambak Bayan. Jadi memang wirawiri sih kita masih pada saat itu, dan rasanya selama di kampus saya tidak ada sesuatu yang saya rasakan ini kecuali lamanya masa kuliah ya. Lamanya masa kuliah itu memang menuntut kesabaran, keikhlasan, dan juga macam-macam itu. Macam-macam. Orang lain sudah 2 kali tamat, kita masih di kampus itu. Kampus. Ya. Jadi saya masuk 76, kemudian selesainya 85. Selesai 85. Tapi memang pada saat itu kita ada angkatan 76 ini mungkin juga 77, 78 itu mengalami masa transisi, dimulainya masa perkuliahan atau masa belajar. Yang tadinya Januari jadi Juni kalau saya nggak salah itu. Ya. Sehingga kita kehilangan 6 bulan itu sebenarnya. Di 79 itu Mbak. Di 79. Sampai 79 itu ya. Ya. Nah, sehingga kita pada saat itu ya mau tidak mau mundur 6 bulan. Nah, dan pada saat
wisuda atau pada saat sidang itu saya memang banyak bareng itu dengan angkatan-angkatan yang di atas saya lainnya. Angkatan di atas lainnya, sementara yang 76 sendiri itu kita hanya bertiga. Nah, bertiga ini kemudian selesai dan kita mencar, kemudian yang lain-lainnya, teman-teman yang lainnya itu nyusul bagi yang masih berada di kampus. Tapi angkatan saya itu sebagian besar memang lebih tertarik untuk bekerja pada saat itu. Dan kemudian mungkin sebagian ada yang bareng lagi dengan adik-adik ini, karena mereka akhirnya sebagian itu memutuskan kembali ke kampus untuk meneruskan dari BE-nya untuk melanjutkan sampai dengan S1-nya. Mata kuliah yang dulu itu menjadi momok di angkatan saya itu, saya pikir juga 78, 79 itu 77, 78 mengalami itu div-in. Div-in ini memang kuliahnya itu bisa bareng dengan banyak angkatan dari banyak jurusan. Mungkin diterangkan Mbak, div-in itu apa Mbak? Nggak ada lagi ya Pak? div-in, Mas. Nggak dapet ya? Iya. Diferensial integral. Jadi matematik. Sebenarnya ya itu di tahun pertama dan banyak yang tidak naik tingkat hanya gara-gara mata kuliah itu, kemudian kewiraan dan Pancasila ya Wal. Ya. Jadi mata kuliah yang sebenarnya bukan mata kuliah utama bagi kita. Nah, itu adalah hal-hal yang alhamdulillah sekarang itu sudah diperbaiki, sehingga hal-hal yang tidak penting itu sudah mulai diinikan, tidak dimasukkan sebagai mata kuliah yang menentukan kenaikan mahasiswa pada saat itu kita mengalami. Dan bimbingan skripsi ini memang kalau kita dulu bimbingan di Bandung itu memang pakai acara ulang tahun. Rasanya nggak ada yang nggak ulang tahun itu yang di bawah 1 tahun pada saat itu. Nah, ini juga karena kita masih semuanya pada saat saya itu semua dosen masih dosen Bandung kecuali geomorfologi yang diajarkan oleh almarhum Pak Bambang Suroto. Hanya itu satu-satunya dosen yang dari UPN. Yang lainnya semua dari dosen Bandung. Pada saat sidang, pada saat sidang kita harus masuk di 2 kelas dan dua-dua harus lulus. Jadi ada 11 dosen ketika itu yang menguji. 6 di satu ruangan, 6 ruangan lainnya itu 5 dosen. Nah, jadi dua-duanya kita harus bisa mempertahankan skripsi kita itu, dua-duanya harus, dan kita untuk bisa lulus ya dua-duanya kita harus mendapatkan nilai yang lulus. Nggak bisa satu kelas lulus kemudian yang lainnya bisa terdorong ini naik. Nah, pada saat itu Bang Said, Mas Kus, Mas Win itu hadir di dalam ruang sidang itu sebagai asisten untuk membantu di dalam pelaksanaan jalannya sidang. Jadi mereka lah yang mencatat apa segala macam. Saya pada saat sidang itu batin juga. Kok kita nggak dikasih bocoran gitu sama mas-mas yang ada di dalam ini supaya lulusnya mudah. Tapi mungkin mereka juga nggak berani kali ya. Nah, itulah yang saya jalani, dan setelah selesai kuliah saya bergabung dengan ESDM 32 tahun, dan pada tahun 2018 saya pensiun. Di itu perjalanan karir saya di ESDM, mulai dari masuk sampai dengan selesai saya tidak pindah ke unit kerja lainnya, hanya pindah dari unit kerja 1 ke beberapa tempat, ada 6 unit kerja eselon 1 yang berada di bawah Kementerian ESDM. Saya pikir masa kuliah saya sih rasanya senang-senang aja tuh, di luar daripada 3 mata kuliah tadi. Karena kita di kampus pada saat itu, kampus masih lowong, halaman kita besar pada saat itu ya Wal ya, sehingga fasilitas yang disediakan kampus di Tambabayan, di Ketandan, di Babarsari, ya. Kalau di Ketandan kan kita nggak punya halaman Wal, untuk parkir aja susah. Parkir kita nompang di Purosani, bayar lagi tuh.
Nah, jadi di Babarsari pada saat itu setiap hari, setiap sore itu rame, itu ada kegiatan. Ada softball, ada basket, ada volley, ada bola kaki. Kemudian teman-teman menwa juga latihan di sana. Ada yang drama, macam-macam itu. Olahraga ataupun aktivitas di luar daripada pada saat di luar daripada jam kuliah yang kita lakukan. Bahkan kadang-kadang kita dari kuliah, kalau kuliahnya udah mepet itu udah langsung aja, itu udah nggak pulang lagi sampai selesai. Yang mau softball ya softball, yang mau bola kaki ya bola kaki. Nah, kebetulan saya juga karena tinggal di asrama, jadi nggak banyak kegiatan di asrama yang harus saya selesaikan. Biasanya saya lebih banyak waktu setelah jam kampus itu gabung dengan teman-teman untuk aktivitas olahraga. Dan olahraga kita pada saat itu betul-betul didukung oleh kampus. Bahkan sampai kepada biayanya itu disediakan oleh kampus. Jadi pada saat itu tim kita, tim bola kaki putri, tim softball, dan tim-tim olahraga lainnya itu pertandingannya nggak hanya di Yogyakarta antara satu kampus dengan kampus lain, tetapi juga dengan kampus-kampus dengan Undip, dengan kampus-kampus lain di luar kota. Dan itu semuanya difasilitasi oleh kampus ketika itu. Jadi rasanya banyak kenangan-kenangan yang ini dan iya. Dan sampai sekarang itu kita masih punya grup-grup kecil itu, grup softball, grup bola kaki, ya gitu-gitulah yang masih kumpul-kumpul. Pemain apa Mbak dulu Mbak? Mbak Farida ya? Pemain apa? Pemain belakang kah? Belakang gawang? Kiper. Kipernya tambang. Kipernya tambang ya. Kiper bola kaki cewek. Jadi kalau Mbak Ida main udah kita pasti nonton. Iya, tapi nontonnya dia di sebelahnya gawangnya jatuh ini. Tapi kiper juga. Mungkin nggak kena jatuh. Kiper juga itu. Iya. Nggak kena jatuh. Oke, siap. Oke, siap, matur suwun Mbak atas informasinya perdana ini. Ini kemudian kehadiran Mas Catur. Selamat malam Mas Catur. Malam Mas Catur. Nah, suaranya masih mati suaranya Mas. Testing suara. Ya. Ini ketua panitia nih ya. Dulu udah UKM belum Mbak Farida ya? Kalau dulu itu. Belum dong. Belum ya Mas? Belum. Unit kegiatan. Unit kegiatan. Iya. Sama unit kegiatan tapi nggak ada mahasiswanya ya? Nggak ada mahasiswanya. Unit kegiatan sepak bola. Unit kegiatan, dia. Unit kegiatan. Unit kegiatan aja ya. Oke, siap. Kita lanjut ke Mas Dudi, Mas. Nah, ini tadi Mbak Farida sudah cerita panjang lebar. 32 tahun ya, Mas. JSM sangat lama. Mas Dudi berapa tahun, Mas? Oke. Sorry, kuliah tadi Mbak Farida 10 tahun ya? 7, ya. 8, 5, hampir 9 tahun. Ya. Mas Dudi berapa? 15 tahun kan, Mas? Enggak lah. Sama lah itu. Jadi sama. Itu angkatannya Mbak sama angkatan saya ya sistemnya masih sama gitu. Sama. Jadi paling cepat itu dulu UPN itu tambang 9 tahun paling cepat itu. Yang dibilang Yang dibilang lancar ya, dan tepat waktu ya 9 tahun. Nah, saya 10 tahun lah. 10 tahun tapi kalau dilihat di ijazahnya, habis itu ya zaman dulu tuh wisuda juga 1 tahun cuma ada 1 kali. Jadi kalau saya waktu itu lulus sarjananya sidangnya bulan Januari atau Februari, wisudanya ya Desember itu gitu. Oh, wisudanya cuma sekali Mas zaman dulu ya? Iya, wisudanya cuma 1 tahun 1 kali yang di ya. Di situ. Nah, makanya kadang-kadang juga ada waktu kosong yang cukup banyak. Angkatan berapa Mas Dodi dulu? Saya 79. 9 ya. Jadi kalau saya masuk tambang tuh sebenarnya juga tadinya nggak kepikir gitu ya mau sekolah di tambang di Jogja gitu di UPN. Jadi masa kecil saya di Jakarta sebenarnya. Dari SD sampai SMA saya di Jakarta.
Ya kalau anak-anak Jakarta rata-rata selesai kuliah maunya kalau nggak di Bandung kan, gitu kan. Oke, kalau Jogja juga ya, ini nggak kebayang lah kita di UPN. Ya suatu ketika memang ada yang kasih tahu gitu kan, kemudian kita coba gitu. Nah, sampai di UPN waktu daftar ya ditanyain juga, ini mau milih jurusan apa? Saya benar-benar diam lama itu. Ini ditanyain, ada KP, ada GMT, dia bilang gitu kan kata pendaftarannya. Zaman dulu tuh namanya masih fakultas, bukan jurusan. Fakultas itu yang karena saya jurusan IPA, kemudian ditanyain itu kalau IPA itu KP atau GMT. KP itu kimia pertanian atau GMT geologi minyak tambang. Nah, saya terus pilih GMT, saya bilang gitu ya. GMT-nya apa? Bingung lagi saya. GMT itu apa? Geologi minyak tambang. Nggak kebayang saya yang kuliahnya kayak apa ininya, karena kita bayangan saya atau harapan waktu itu sih, wah kita paling nggak jurusan teknik sipil. Nah, pada waktu itu saya diterima, sebenarnya sudah diterima di Trisakti. Kalau waktu universitas negerinya kita namanya Sipen Maru ya, saingan memang berat. Waktu tes saya juga sakit, jadi memang nggak lulus di situ. Terus yang swastanya saya sebenarnya diterima di Trisakti, jurusannya elektro. Nah, terus dibilangin begitu, saya coba Jogja nih. Ya, cuman sempat bengong, ditanyain begitu bengong, KP apa GMT, GMT-nya diem lagi gitu kan. Akhirnya tahu spontan aja cuma tambang. Akhirnya udah masuk. Ya keterima tes kemudian diterima. Nah, ini di Jakarta Trisakti diterima, di Jogja diterima juga. Waktu itu namanya udah berubah jadi UPN, sebelumnya kan PTPN. Jadi udah Universitas Pembangunan Nasional. Kebetulan ayah saya veteran juga. Nah, kemudian waktu kita bandingkan gitu ya, berapa biaya kuliahnya? Sangat murah gitu apa? Mungkin seperberapa ya dari 13.000 dot. Hah? 13.000 SPP-nya kita veteran. Iya. Uang masuknya 60.000. Uang masuknya 75.000. Semuanya komplit. Sama kalau veteran 60. Kalau veteran 60.000. Kuliahnya satu semester 22.000 apa berapa gitu. 13 dot. Iya, artinya dibandingkan saya keterima di Trisakti, wah jauh banget gitu. Akhirnya udah kuliah di Jogja aja, kita kos ya gitulah. Jadilah kita kuliah yang tadinya belum ngebayangin ya apa pelajarannya apa gini, tapi ya materi-materi dasarnya ya matematik, fisika, kimia itu tetap ada. Ini 10 tahun lulus ya Mas ya, 10 tahun ya Mas. Ya artinya dulu juga sistemnya kita sarjana muda dulu 3 tahun. Kemudian kita ujian negara namanya, ujian negara sarjana muda. Nah, saya waktu ujian negara sarjana muda nggak lulus, harus ngulang lagi tahun depannya. Jadi saya sarjana mudanya udah 4 tahun. 4 tahun, kemudian ya memang semasa kuliah saya aktif lah di kegiatan-kegiatan. Dari mulai tahun-tahun 79, 80 ini udah Mbak Ida dulu aktif di Senat itu, kita ikutan itu. Gerak jalan Mojokerto, ya? Surabaya, kita ikutan Mbak Ida itu. Timnya Mbak Ida, teman-teman angkatan kakak kelas 76 itu. Kita ikutan. Kemudian saya juga mulai 81 saya ikut Menwa. Saya aktif Menwa, kemudian terus di situ sehingga tahun berapa ya 84 saya sarjana muda, kemudian kuliah lagi untuk tingkat 4 tingkat 5-nya, dulu masih kenaikan kelas terus ya. Habis itu ujian negara lagi untuk sarjana, ujian negara untuk sarjana, ujian tulis dulu, ujian tulis. Kalau lulus tulis baru kita ke lapangan.
seminar dulu baru ke lapangan, baru nantinya bimbingan di Bandung. Jadi bimbingannya masih sama di Bandung dengan dosen-dosen Bandung. Tahun 86 tuh saya udah lulus ujian negara tulisnya, jadi ujian sekali aja lulus itu. Tapi pada saat itu saya lagi menjabat komandan Menwa gitu kan. Jadi ini namanya komandan Menwa itu, waduh, hampir prestis ya Mas ya, kalau zaman dulu prestis ya. Mau nggak mau kayak ngantor gitu. Jadi benar-benar itu saya 1 tahun itu ya boleh dibilang tidak, karena saya udah lulus sarjana ujian tulisnya dan saya nggak ngapa-ngapain gitu. Yang mestinya habis itu bisa melakukan seminar, habis itu ke lapangan. Tapi saya ya udah ini fokus dulu jadi komandan Menwa tahun 86, 87 selesai. Kemudian baru saya lanjutin lagi, saya bikin seminar, kemudian praktek lapangan, kuliah kerja praktek lapangan. Waktu itu di Cirebon tuh, Iwal masih sering di Cirebon juga di pabrik semen. Palimanan, Palimanan, ya. Nah setelah itu ya baru masuk ke Bandung untuk bimbingan skripsi. Saya dapat dosen pembimbingnya Pak Partanto, almarhum Profesor Partanto. Yang kalau kita bimbingan itu seminggu juga belum tentu bisa ketemu. Kalau ketemu pun juga palingan diperiksa cuma 2 lembar, 3 lembar gitu kan. Udah langsung hitung aja. Skripsi kita halamannya berapa, jumlahnya. Oh itu catur udah ada tuh. Tur, halo. Wah, itu coba. Masih di mute. Ya, enggak, suaranya masih enggak muncul Mas Catur ini. Iya. Itu bukan Mas Catur itu kelihatannya. Apa? Firman Fitular. Ya, saya lanjutin ya. Saya lanjutin. Jadi waktu itu bimbingan Pak Partanto, 1 kali ketemu paling 2 lembar, 3 lembar lah. Seminggu belum tentu ketemu sekali gitu kan. Jadi kita langsung hitung skripsi saya berapa lembar, kalau seminggu ketemu ini kira-kira kita di Bandung tuh berapa lama lah gitu kan. Ya itu anunya secara umumnya, tapi kan tentu saja kita punya cara-cara lain bagaimana caranya bisa lebih cepat pun ya pasti ulang tahun juga tuh kata Mbak Ida gitu kan, ulang tahun juga gitu di Bandung, jadi lebih dari 1 tahun bahkan hampir 2 tahun. Kemudian selesai pembimbing keduanya udah boleh dosen UPN, itu saya dipegang Pak almarhum Fadia. Itu nggak lama lah, habis itu langsung sidang sarjana, ya setelah itu lulus tahun 89, tapi biasanya 90 ya karena wisuda itu. Setelah itu ya karena saya, ini agak unik juga nih, karena saya tuh aktif di organisasi bukan hanya di Menwa saja, ya Menwa mau nggak mau secara nasional juga kita jadi aktif, kemudian di unit-unit kegiatan kita aktif, yang lainnya, jadi temennya cukup banyak gitu ya. Kita baru selesai kuliah, ya artinya kalau untuk kerja sih udah ada yang kalau mau ya di sini gitu ya, banyak teman lah. Dan itu alhamdulillah ya saya ngalamin juga gitu. Artinya kita kerja tanpa perusahaan swasta tapi ya, tanpa melakukan harus melamar begini-begini. Ya. Kerja dulu, kita kerja. Ya akhirnya lamaran itu sebagai ini aja. Kita udah kerja dulu, baru berapa minggu atau berapa bulan setelah itu diminta paling nggak bikin supaya buat arsip perusahaan kan. Itu di bidang konsultan. Saya kerja dari awal memang di bidang konsultan, tapi memang bukan untuk tambang gitu. Termasuk tambang lah, untuk industri, kebanyakan industri. Tambang ya paling dia industri kayak semen dan lain-lain. Sampai itu tahun 90 sampai tahun 2000, saya di konsultan itu sampai tahun 2000, kemudian saya
mulai fokus di kegiatan-kegiatan usaha di tambang ya. Dalam bidang konsultan juga, dalam bidang konsultan. Kemudian tahun 2002 saya bikin perusahaan sendiri berdua sama Mas Timbul almarhum. Jadi perusahaan saya tahun 2002 kita dirilis perusahaan namanya PT Wira Triastika Sevana itu. Itu di bidang konsultan, Tapi pada waktu itu saya memang masih kerja juga, ada bantuin kontraktor tambang, Mas Timbul juga kerja, tapi kita punya nih perusahaan konsultan sendiri. Nah, tentu saja kesibukannya udah masing-masing, kemudian kalau ada pekerjaan yang konsultan ya kita kerjain on behalf perusahaan kita sendiri. Nah, sampai di 2008 saya udah mulai berpikir kelihatannya nggak bisa bergerak di dua kaki, itu harusnya kita harus profesional mendalami ya di satu, akhirnya saya mendalami di perusahaan saya sendiri dan konsultan dan fokus di pertambangan termasuk lingkungan gitu. Jadi kita bantuin perusahaan-perusahaan tambang untuk mengerjakan feasibility study, AMDAL, kemudian eksplorasi, termasuk sering juga kita pergi kerja bareng sama WAL gitu kan. WAL satu angkatan juga sama saya. Pasca tambang dan lain sebagainya itu kita kerjain sampai sekarang. Sampai sekarang ini masih eksis terus saya di bidang konsultan yang pertambangan. Di lingkungan pun, jadi misalnya kayak AMDAL begitu, saya mengerjakan itu AMDAL di bidang tambang, di perusahaan-perusahaan tambang. Jadi saya sudah bisa memfokuskan, jadi bukan di bidang-bidang yang lainnya. Nah sampai sekarang ya kita masih, alhamdulillah masih eksis. Masih continue Mas ya? Masih. Oke, mantap. Gitu kira-kira ya. Oke, mantap. Siap. Ya, sepanjang lebar lah dari Mas Dodi ini cerita. Karena mungkin kan teman-teman semua masih belum ada ya ada yang sudah tahu Mas Dodi, ada yang belum tahu kan. Masih mungkin ada 50-50 ya, ada yang tahu maupun ada yang tidak tahu, yang belum paham siapa sih Mas Dodi gitu kan. Nah, makanya ini langsung bisa cerita kan secara langsung. Kalau Mbak Farida kan kemarin ada edisi khusus mungkin ya, teman-teman gitu. Ya itulah secara khusus kan udah pada tahu lah siapa sih Mbak Farida gitu kan. Di SDM 32 tahun sampai ke DEN ya, Dewan Energi Nasional terakhir ya Mbak Farida ya. Ya di DEN ya, Dewan Energi Nasional, istilahnya menjadi apa namanya kemarin apa Mbak kemarin yang acara 98 Serikandi Tangguh ya, Serikandi Tangguh Ikata PN lah, ini Mbak Farida salah satunya. Oke, terima kasih Mas Dodi, Mbak Farida. Kita lanjut ke ini nih, dosen wali kita semua ini 98. Selamat malam Mas Waluyo. Selamat malam. Aku kalau Mas Waluyo masih semangat ini, apa namanya, yo isti berseri wajahnya ini, ayat muda ini Mas. Ya, udah awet lah, tetap 60 toh. Ya, tetap 60, betul. Jadi, saya sama Mas Dodi itu tahun lahirnya sama, 61. 61. Ya Mas Dodi ya? 60 ya Mas? Ya. Ya, kita sama-sama 61, artinya angkatan 79 paling muda. Oh. Mas Dodi paling muda sendiri. Sudah 61 Desember lagi. Oh, iya. Ya, jadi kita di angkatan 79 itulah yang paling muda, kita berdua. Saya April, Mas Dodi Desember. Ada Singgi September. Oh, Singgi September ya? September. Singgi. Oh, Kitadin. Kitadin. Ada, oh iya. Singgi Atmadi. Kitadin. Adnan Buyung Nasution. Ya. Panggilannya Podo kan Mas? Hah? Wajahnya podo apa piye? Ya, mirip. Rambutnya putih semua waktu kuliah. Rambutnya kan. Iya.
Jadi Oke, gitu. sip, lanjut Mas, lanjut. Ya, saya Lanjut, angkatan lanjut. 79 sama Mas Dodi gitu. Kemudian sama dulu milih tambang itu bagaimana ya, karena veteran ya Mas Dodi ya. Karena veteran nggak diterima di UGM, ya, naik sepeda motor dari Pati, Pitung itu C70, tidur di masjid UGM, daftar UGM nggak keterima. Nah, saya daftar di UGM itu, belakang saya Mas Edi Winarno juga datang dari Malang ke Jogja untuk daftar UGM. Mas Edi Winarno itu. Tumpahnya motor juga Mas. Saya nggak tahu kalau Mas Edi. Kalau saya naik motor dari Pati. Ya, dari Edi Pati Winarno naik Kajur kan sekarang? Sekarang Kajur. Nah itu di belakang saya urutan nomor 10, dia nomor 11. Jadi nomor 1, 2, 3 itu teman-teman SMA Pati. Saya nomor 10, Edi itu nomor 11. Daftar di UGM-nya, sama-sama nggak keterima. Terus ketemu di UPN, pendaftaran gelombang berapa itu, ada nggak salah ada gelombang 2 gitulah. Wah, gelombang 2, kita pasti ya, gelombang 2. Ya, gelombang 2 saya lihat di papan. Kalau Dodi bingung cari apa, saya melihatnya di papan aja, di belakang pendaftaran itu ada papan yang sudah daftar berapa. Ya. Saya lihat yang paling sedikit tambang, ya saya pikir persaingannya lebih sedikit kan? Ya. Kan gitu, yang paling sedikit kalau nggak salah waktu itu baru 75 orang atau berapa gitulah. 70-an, 80-an itu. Saya lihat, oh masih segitu, daftar itu. Edi yang nanya juga, milih apa? Kon. Aku sih paling sedikit, harus melu, udah ikut sama itu. Sama Edi Winarno. Akhirnya ketemu, keterima. Ya, keterima, ketemu lagi sampai sekarang. Itu yang nggak bisa lupa saya sama Mas Edi itulah. Ya. Kemudian diterima dan macam-macam, kuliah. Kalau Mas Dodi banyak di Mbak Ida segala tadi di sana sini, saya ikut-ikutan aja ke sana kemari gitu. Ya. Yang ITB juga Mas, yang Bandung juga Mas ya? Oh Bandung juga. Jadi saya 79, maaf ya Dodi ya, tadi kalau Dodi mundur di BE-nya kan, sarjana muda, saya lancar. Bahkan sempat kuliah di Bandung ya. Sempat kuliah, nah itu. Jadi kita tingkat 4 itu di Bandung. Jadi saya lulus sarjana muda. Tadi Mbak Ida cerita untuk jadi terus ke sarjana jarang ya Mbak Ida ya, banyak yang kerja kan. Nah saya pamit sama orang tua, saya mau kerja ini, anak tambang banyak yang kerja. Orang tua bilangnya cuma satu, nah gue metu ya orang tak janai, udah bingung lagi tuh. Ya. Nah, jadi suruh nerus, akhirnya nerus. Nah, terus tahun keempat itu masih kuliah di UPN. Dari sekian yang lulus di tahun keempat itu hanya dipilih 21 mahasiswa untuk bisa ke tingkat 5 ya Mbak Ida ya? Iya. Nah, itu pilihan 21 lah. Saya masih ikut aja 21 itu. Jadi dari tambang 79 itu 21 saya masih ikut. 21, 10 mahasiswa itu kelompok belajar kita sendiri. Ada saya, Mas Yusuf, Mas Samiono, Mas Gandhi, Mas Setio Sarjono. Itu semua kita kelompok ya, bukan kelompok belajar, kelihatannya terlalu kelompok dolan ke sana kemari lah gitu aja. Ya. Seangkatan KB Mas yo, Mas Gandhi, Mas Soto seangkatan KB. Iya, Gandhi, Soto, Dewo, terus Mas Dodi, dia. Dia Edi enggak. Ya setelah itu tadi setelah mundur, yang saya Brewo. Iya dia bareng aku nggak lulus. Ya dia Edi itu terus bareng sama Mas Dodi gitulah. Nah kita kuliah di Bandung 21 orang itu. Berarti paling pinter kan Mas Wala ya? Enggak. Yang paling cepat angkatan saya tuh Yusuf Iskandar. Mas Yusuf itu. Soalnya kemarin kita disusul sama Mas Soto, ini 10 tahun juga. 89 terus timah langsung kan 10 tahun Mas Wal kurang tahun BE lancar kan, lancar dia pinter berarti Mas Wal iki. Ya, Toto ya sama. Kita 9 tahun lebih lah. Ya Mbak Ida lah tadi bilang kalau kita nggak 9 tahun itu bukan UPN gitu ya Mbak ya. Ya.
Lanjut Mas. Ya, karena lama kuliah, ya akhirnya duwe sing dimomong kan gitu toh. Nah, udah punya omongan. Sebelum lulus tuh udah punya omongan. Nah, itu punya kenangan sama almarhum Pak Jambur. Pas mau melahirkan, pas harus datang ke Bandung, saya bilang, Pak, saya nggak bisa gini. Lanjut, teruskan aja dulu. Udah. Lanjut ke apa, Mas? Lanjut ke ngomong, ngono. Lanjut ke ngomong gitu. Nah, dari situ sama Pak Jambur datang lagi, udah selesai langsung. Bimbingan udah selesai langsung. Udah, kamu maju sidang aja. Gitu. Dilepas dengan belas kasihan ya? Ya, BK. Maka dari itu saya sama angkatan 95, BK semua ini 98 ini. Langsung dilepas, BK. Memang begitu nasib kita, Wahal. Iya, betul. Oke, siap. Langsung. Terus habis lulus ya, Mas? Lulus apa? Lulus, langsung lulus. Nah, kalau Mbak Ida tadi di sidang 11 penguji ya, Mbak Ida ya? Iya. Saya di sidang 15 penguji. Nah, loh. Jadi 8 di kelas yang lain, 7 di kelas yang lain. Jadi penguji paling banyak itu kemungkinan di angkatan saya aja. Habis itu enggak ya, Dot ya? Cuman satu tim. Ya, satu tim artinya 8 atau 7 gitu kan? Iya, atau 7. Habis itu. Habis saya terakhir 2 kelas yang sama seperti Mbak Ida, cuma Mbak Ida 11, saya 15 penguji. Karena Pak Hadian sudah jadi penguji. Pak Hadian, Pak Yanto, Mas D sudah jadi penguji. Pak Said kalau nggak salah, Pak Said atau Pak Said. Pak Said atau Pak Gus, saya lupa. Pokoknya udah jadi penguji. Jadi itu nambah. Kalau waktu Mbak Ida masih jadi asisten di belakang, duduknya ya Mbak Ida ya. Nah, yang di belakang itu Mas Win, Mbak Endah, Pak Nyoman, Pak Almarhum, udah di belakang duduk waktu saya sidang asisten, itu. Masih jadi asisten semua lah ya. Nah, jadi asisten duduknya di belakang ya Mbak Ida ya. Iya. Mereka mendengarkan, mencatat itu. Sekarang kan nggak ada nguji, asistennya nggak ada udah. Ya. Jadi itu. Perlu lah, Mas, nggak perlu itu. Pengalaman lama kan cerita lama, ini cerita toh. Ya. Nah, lulus. Apa, Mas? Lulus yang lulus langsung kerja apa piye? Lulus. Pengumuman yang sekarang tidak pernah ada itu adalah kita dikumpulkan masuk ke dalam, dibariskan gitu. Namanya 20 orang ya Mbak Ida ya, Dad ya. Nah, dibariskan, diberitahu kamu lulus. Kamu enggak, kamu lulus itu loh. Dipanggil satu-satu, kemudian kita berhadapan sama si tim penguji itu. Nah, timnya kemudian bilangin gitu. Buat timnya yang bilangin, kamu lulus. Kalau dibilangin, kalau lulus boleh salaman, kalau nggak lulus langsung keluar aja, dibilang begitu. Nah, itu coba. Ya kan? Artinya gimana coba arti itu loh di depan itu. Kamu bisa merasakan aja. Kamu sekarang diuji cuma 4 orang gitu. Di depan. Iya, betul. Terus Mas, pas diumumke apa lulus apa lulus. Nek lulus, sing ora lulus metu nangis, teles, sing lulus juga metu teles, disiram banyu masalahnya. Iya. Jadi banyu macam-macam. Tapi satunya basah nangis, satunya disiram air kan gitu. Jadi itulah. Itu kalau nggak lulus berarti ngulang ya? Ulang sidang. Dan ulang sidang kan? Sidang. Ya, ngulang sidang. Yang itu masih enak kalau hanya ngulang sidang kita masih. Yang sakit itu ngulang div-in, kewiraan, ya toh Mbak Ida? Iya. Ya, kalau sudah lihat papan pengumuman, nilainya keluarnya jungkat, sisir semua itu jadi dari atas semua itu kan beruntun kan kayak sisir gitu. Wah, metune sisir gitu. Nah, akhirnya setahun ngulang 1 mata kuliah namanya. Jadi itu kenangan lama lah. Akhirnya diperbarui dengan sekarang gampang lulus dan lain sebagainya kan. Sekarang kalau nggak lulus yang salah dosennya, bukan yang salah mahasiswanya. Betul. Ya lo iya, saya ngasih nilai 0 dipanggil, masalahnya kan gitu. Iya. Apa dosennya nilai sithik ya Mas ya? Nilai E, D, nilai C, B, A kan enak kan Mas? Maka dari itu kan di
tidak di kampus, bukan di teman kampus kita, di teman dosen-dosen lain kan saya juga kumpul dengan UGM dengan macam-macam. Sekarang itu kelihatannya ijazah sudah dicetak gitu lah. Cuma itu ijazahnya sudah dicetak, udah ada nomornya, udah selesai. Gitu. Jadi itu. Ya. Lah kemudian saya lulus, ya kan lulus. Dulu kalau daftar di rumahnya Gandhi, Kang Dodi. Kita kumpul di Jakarta di rumahnya Gandhi, Mas Gandhi itu di Perlan, daftar kemana-mana kan gitu kan. Nah semuanya itu kan ada teman kita kan juga yang udah punya omongan, tapi status selalu dibilang single gitu. Nah saya daftar itu nggak pernah bilang statusnya single itu saya nggak pernah, pasti married dengan satu anak. Wah dikata-kata ini tuh Gandhi itu yang bilang, oh ngene-ngene iki kowe mesti arep ketompo kowe. Ya memang nggak keterima di mana-mana. Tapi waktu itu saya sudah nambang pasir kecil-kecilan di Muntilan gitu lah. Saya mulai 86 apa 85 itu udah mulai kayak jualan pasir, jualan bata, jualan gitulah. Jualan tanah, McLaren istilahnya McLaren. Istilah keren nih McLaren. Lantik. Ya, itu. Ya. Bosok Tegale apa ya? Bosok Tegale apa ya? Lantik juga Mas, lantik juga. Tes. Lantik. Wes Mas Atur APG Mas, tes Mas. Selamat malam Mas. Aduh. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Teknologi. Waalaikumsalam. Gaptek. Sebelum Suaranya bagus banget, Tur. Iya Mbak, sebelum kangen saya pada tamu bertiga, kalau mereka bosan sekali ini sama bertiga. Saya menguji endurance-nya senior kita nih, Indi. Udah lama kan, ini pertanyaannya nanti satu kata atau dua kata, jawabnya juga secara cepat satu kata dan dua kata. Iya. Berani apa? Berani menguji Mas Wal? Semuanya saya uji, Mbak. Semua saya uji, Mbak. Mbak Ida dulu yang paling senior. Kasih kesempatan dulu Mas Wal menyelesaikan rangkaian. Iya. Nanti lanjut. Betul. Lanjut. Jadi kalau nanti pensiun loh Mas yo. ya kan daftar bareng itu, masukkan ke Freeport bareng, kemana-mana bareng. Itu satu tumpuk lah, ya kan. Nah, ya nggak tahu, mesti saya nggak ada yang dipanggil dari sekian, mau SDM mau apa, pokoknya kita dulu sama Gandhi Gatot, semuanya lah alumni itu kumpul di rumahnya Gandhi itu masukin bareng-bareng gitu. Tapi nggak taunya yang ada momongan ya juga keterima gitu kan, tapi ya itu ya rezekinya lain-lain, nasib. Ya. Nah akhirnya saya masih di Jogja terus. Nah suatu saat jurusan itu mau mengadakan tes dosen, jadi mau rekrutmen dosen baru. Nah, malam-malam itu Mas Edi Winarno sama Mbak Diah itu ke rumah saya di Pogung. Wah, mau melu tes karena kalau ada tambah satu minggu depan sudah diadakan tes. Lah saya ikut aja, saya bikin lamaran yang bawa Mbak Dia sama Mas Edi, dimasukin ke jurusan paginya. Saya nggak masukin, mereka aja masuk. Tahu-tahu tes. Udah keterima. Masih apa ya Mbak? Capek ya Mbak ya, calon pegawai ya. Capek. Nah, capek. Kan harus dites apa itu? Apa yang loyal negara itu apa? Yang sekarang jadi TWK, wawasan kebangsaan. tes wawasan TWK. Ya, wawasan kebangsaan ya TWK. Saya di Hankam nggak lulus itu TWK itu, tes wawasan kebangsaan. Wah, berat iki Mas, berat iki. Iya, karena waktu itu saya ditanya, anak PKI boleh nggak kerja? Saya bilang boleh. Gitu. Langsung di merah itu dari saya, Mbak Wawong, Mas Edi 80 siapa yang di Antam pensiun? Gimana Mas? Antam itu kan dulu kita berlima itu, saya, Wawong, Edi, Mas Edi, Mbak Diah, sama saya berlima. Ya, tes itu. Nah, itu mereka lulus semua, saya aja di Stabilo merah itu, karena itu anak PKI boleh kerja di Hankam. Itu. Ya, nggak keterima, udah di pending ya silahkan aja. Tapi Pak Hadian waktu itu, kamu tetap Waluyo di sini, bantu kita. Udah jalan, tes TWK kedua, yang uji sama, kolonel siapa itu ketemu.
langsung bilang, alah ketemu kamu, udah kamu keluar aja. Nah udah saya keluar langsung. Nggak taunya tapi jadi stabilonya hijau itu. Jadi tahu saya itu yang tadinya stabilonya merah nggak ada semenit belum duduk, belum duduk langsung keluar, suruh keluar itu sama letkol. Jadi stabilo hijau ya. Jadi stabilo hijau keluarnya sore itu stabilonya hijau ya udah selesai. Akhirnya ngajar lah, terus ketemu Anda semua ini kan gitu 98. Mantap. Akhirnya prosesnya panjang berarti ini ya. Ya akhirnya terus ya kita kumpul-kumpul ya Dad ya, Mbak Ida, alumni gimana macam-macam lah. Awalnya per HP kalau nggak salah ya Dad ya. Ya nanti kita cerita di nah, itu. tahap. Terus sampai sekarang udah 31 tahun ngajar. Ya, 31 tahun ngajar ya segini-gini aja. Tetapi ngajarnya utama, tambahannya tetap nambang pasir kan gitu. Jadi kalau mantap. Dodi udah 2 tahun tidak ketambang, saya tiap pagi ketambang kan gitu. Weh, mantap. Ya, kalau enggak kan pasirnya enggak keluar nanti. Ya, siap. Saya pernah diskusi sama Mbak Ida untuk mengembangkan apa Mbak Ida itu sampah ya Mbak Ida ya. Sampah. Tapi sampah untuk energi. Ya, sampah untuk energi tapi teknologi kita yang kita bawa dari luar itu harus disertifikasi dulu sama BPPT ya Mbak Ida ya. Iya, BPPT. Ya, BPPT suruh sertifikasi ya teknologinya mereka nggak mau apa ya nggak jadi juga sampai sekarang. Jadi itu terus akhirnya ya saya masih di kampus terus ya berlanjut lah sampai sekarang sampai IKATA kita bersama-sama. Nah saya harapkan nanti IKATA juga lebih maju lagi di kampus ada perwakilannya itu kan Kang Catur sekarang jadi nanti ini masih cerita masa lalu ini Jongko sih kata kok sih ini cerita masa lalu yang jelas masa lalu kita itu kalau Mbak Ida main bola jadi kiper nonton di belakangnya dan yang kipernya itu apa belakang itu harus lurus kita jadi melengkung gini udah loh bener tuh enggak udah kita nontonnya masuk lapangan itu. Apalagi kalau pas sama UGM itu ya Mbak Ida ya di lapangan Pancasila. Pindah gawang kan? Pindah gawang. Dekatnya jatuh. Oke, siap Mas Wal, Mbak Farida sama Mas Dodi. Sekarang ya ceritanya panjang lebar. Banyak lucu-lucu. Enak nih kalau bertiga enak nih ya, interaktif dari diskusinya lebih ini ya, lebih interaktif ini. Oke, selamat malam Mas Catur Gunadi ya. Tadi audio sama video kayaknya tadi bermasalah. Waktunya juga masalah tadi. Agak lupa cuy. Ya. Kita mau tapi lumayan Mas ya hampir 21.30 sekarang 20 40 menit orang apa lah Mas santai wae. Malam kita minggu. Diskusi. Malam minggu biasa. Oke, monggo Mas Catur jadi langsung aja kita barangkali ada yang mau ditanyakan atau apa ke Bapak Ibu yang ada di sini sensor kita. Ya, tadi katanya endurance tadi. Sampai endurance ini udah terlalu malam nih. Pertanyaannya sekata atau dua kata, jawabnya juga sekata sama dua kata ya. Mas Dodi dulu Mas. Hebat mana Mas Dodi dengan Mas Joko Kus ketika istrinya sama-sama seangkatan dan bersahabat. Hebat mana Mas itu Mas? Hancur. Hebat saya. Iya. Oh gitu. Oke, itu udah dijawab berarti Mas. Gak usah ada keterangan Mas. Untuk Mbak Ida, Mbak. Lebih sayang mana Mas Wal dengan Mas Dodi? Dua-dua sayang. Kalau pertanyaan kedua lagi Mbak. Mas Arifin. Menjurus ini. Enggak, maksudnya Mas Arifin itu apa gitu? Teman satu angkatan. Oke. Pertanyaannya lagi ketandan, Mbak, apa? Ketandan? Iya. Maksudnya ketandan kampus. Kampus jawabannya berarti. Karena jawabnya hanya sekata atau dua kata atau tiga, nggak boleh banyak, Mbak. Hadiahnya apa? Nanti Mbak, ada Mbak. Catur. Pak Mulhim Kartodarmo.
dosen killer. Pindah dulu ke Mas Wal deh. Kenangan, apa itu Mas? Impian, masa lalu. Rambut putih. Wise. Pensiun. Berkarya. Ikata. Ikatan Alumni Tambang. Kakap Raya. Jalan di Mino. Sing ngerti wong loro tok iki, Mas Kantor Mas Walto, Kakak Praya iki. Ini ada dendam yang tertinggal ini kayaknya. Nah, Bang. itu satu ini. Oke. Crushing plan Mas Wal. Pengolahan batu. Dan dosen di Ujium di catur. Saya nggak pernah nguji Mas Wal soalnya. Mas Wal, komentar Mas Wal sekarang bahan galian industri nggak ada lagi. Kenapa Mas? Maksudnya mata kuliahnya. Ya. Bagi saya ya, jangan lihat kampus. Bagi saya kurang pas. Yes. Harus ada. Harus ada. Pesan almarhum Profesor Jambur Sule ke saya. Ya, pesan beliau setelah saya lulus, dia manggil saya, Waluyo, kembangkan UPN di dalam pengolahan bahan galian industri. Karena kalau untuk biji sudah milik ITB. Itu pesannya. Saya lulus pertama kali, kemudian diterima di UPN, lulus terus diterima di UPN tadi cerita, terus ketemu beliau, kalau nggak salah pas acara apa, saya ngobrol-ngobrol sama beliau, kan saya pembimbingnya dulu beliau. Ya beliau pesan itu. Jadi kembangkan mineral, pokoknya selain biji lah. Ya, mineral industri untuk UPN, kembangkan itu. Kalau bisa istilahnya itu menguasai mineral industri di seluruh Indonesia, itulah. Kalau ITB itu tentang tambang bijinya, gitu, kira-kira itu. Jadi harus dikuatkan. Harus ada. Ya. Pertanyaan lagi Mas. Yuk. Ikata pada zamannya marwah kampus itu kuat, auranya ada. Tapi ketika Mas Wal jarang turun, ini surut. Kenapa? Jawabnya singkat Mas. Karena saya dianggap sudah dosen tidak mampu. Dulu kalau kumpul itu ada Mas Wal kita rame. Sekarang nggak ada lagi. Lah ya sing rame kira ono. Oke. Komoditas pilihan tambang yang paling populer di mata Mas Wal. Yang paling menarik. Bagi saya 10 program pokok PKK itu adalah pangan, sandang, papan. Nah, papan itu mesti berhubungan dengan batu sama pasir kalau ingin bangun rumah. Selesai. Oke. Mau bangun apapun butuh pasir sama batu. Ya udah, pelajari itu semua. Di daerahnya masing-masing kembangkan. Tiap lulusan balik ke daerahnya kembangkan pasir, batu. Karena papan itu mesti dibangun gitu loh. Maksud saya bangun rumah itu ada. Pilih mana limestone dengan andesit? Aku dodol kabeh. Kon milih, ora iso milih aku. Kurang. Ternyata senior kita nih jawabnya panjang, kurang pendek. Kita uji Mbak Ida. Kita uji Mbak Ida ini. Balik lagi Tur. Kenapa Mbak? Balik lagi ke aku. Oh nanti Mas Dodi tenang aja Mbak. Mbak, apa enaknya punya suami satu angkatan Mbak? Satu kelas, satu angkatan. Enaknya, kerjanya bisa saling bantu Tur. Oke. Terus sama-sama. Yang Mbak Ida bayangkan tentang cinta apa Mbak? Lupa itu.
lupa. Suwen tur. Masa lalu. Suara zamannya ya Mbak ya. Gila. Terus apa ya? Jangan mengada-ada tuh. Kalau udah mengada dan mengada-ada tuh. Oke. Mbak Ida, ini Mbak Ida tuh sebagai apa ya? Adem gitu ya, semua komentar adik-adik. Semua termasuk angkatan saya itu adem gitu. Kalau ketemu Mbak Ida, kalau nggak corona dulu nggak lupa dia cipika-cipiki sama adik-adiknya itu. Yang Mbak Ida bayangkan dengan rasa sayang sama adik itu apa, Mbak? Ya, kita tambang ini kan ketemunya itu lagi ya, Tur. Ya. Terutama kalau saya itu 76 sampai 79 itu kita emang akrab banget itu. Akrab banget, ketemu sering. Jadi memang udah seperti bagi saya sih udah memang seperti adik sendiri. Dan gitu juga saya dengan kakak kelas 75, 74, 73 itu masih akrab benar kita. Ya kurang lebih karena penderitaannya juga sama, itu yang mendekatkan kita. Ya, dan saya pikir kalau kita yang senior tidak membantu adik-adik, maka kasihan sekali adik-adik ini harus seperti layangan putus karena kita dulu juga dibantu oleh senior-senior kita. Jadi saya pikir di situ peran kita. Wajib itu Tur. Ya. Jawabnya ini pendek aja. Masih ingat Mas Timbul, Mbak? Almarhum. Ya. Masih. Sangat ingat. 2 pelanggaran, Mbak. 3 kata jadi hadiahnya. 3. Enggak, hampir dieliminir. Suruh 1 kata. Mas Dodi, pesan ini buat jawaban masih singkat apa wes bisa bersayap kali? Singkat. Sekarang boleh panjang deh Mas, boleh panjang. Makanya ini harus singkat apa? Soalnya pertanyaan begitu dijawabnya nggak bisa singkat. Mas, pesan ini kebetulan yang nge-zoom di sini juga panitia yang lagi rajin sekali Mas. Pesan buat mereka nanti ke depan nih, kita kan udah 2013 Mas Dodi yang kawal, yang nguntitin di pantatnya Mas Dodi ada catur, ada leader gitu kan. Nah ini harapannya sama yang muda-muda, karena biasanya representasi kepanitiaan nih ya untuk refleksi pengurus depan Mas. Pesannya Mas. Ya itulah kaderisasi menurut saya. Artinya kaderisasi tidak lepas dari kesinambungan. Ya, kita yang sudah selesai menularkan idealismenya kepada yang muda melakukan itu sebagai kaderisasi. Itu yang kita harapkan tetap konsisten ada di IKATA. Konsisten itu adalah menurut saya yang sulit dilakukan oleh kita sebagai ya orang-orang di sini. Kalau kita bisa konsisten, kita bisa sambungkan terus, itu akan lebih baik. Dan saya lihat IKATA bisa gitu. Dan itu udah kelihatan kok. Tadi Catur udah bilang 2013 saya di belakangnya Catur, kemudian 2016 atau 17 Catur udah di depan. Nah, di belakangnya siapa lagi, itu kesinambungan di IKATA itu udah kelihatan. Dan itu tidak lepas dari yang dulu-dulunya juga begitu. Waktu Mbak Ida, saya di belakangnya Mbak Ida, kan gitu. Itulah. Iya. Untuk Munas nih saya nggak minta. Kata kuncinya kesinambungan sama konsistensi itu. Mas Wal tadi mana ya? Mas Wal, saya nggak mau tanya tentang IKATA kepada Mas Wal. Kita mau Munas, Mas. Ya. Barangkali Desember atau apa. Kami nggak minta komentar, tapi kami minta Mas Wal hadir aja. Boleh berjanji hari ini, Mas? Misalnya ada kopdarnya. Gitu. Pertanyaan saya cuma satu. Munasnya nangdi? Kemungkinan hybrid. Kalaupun sampai nanti protokol kesehatan ketat ya online semuanya.
Tapi kalau ada kelonggaran berarti ada sebagian yang kopdar di Jogja. Yojo teko. Oke. Minimal panitia mau menghadap Mas Wal diterima nggak waktunya? Ngopi bareng ya ayo ning omahku. Di luar, Mas? Di luar ya ora apa-apa. Oh, ada yang belum saya kenal di rumah Mas Wal, nanti boleh dikenalkan, jawab satu boleh. kata. Oh, boleh. Kenangan itu, Mas, gimana, Mas? Ya itu tadi masa lalu. Pedes sih, Jose, pedes. Oke, Mas Wal pokoknya top nih. Gitu. Tadi malam, berapa malam yang lalu kan ada Mas Grewo, Mas Yunawan nggak pernah keluar. Di Ikatan nggak pernah keluar ya, Dot ya, Yunawan. Nah, itu Yunawan sering ke rumah saya sini. Dulu Mas, saya mahasiswa, ketok-ketok di rumah di Kakap Raya. Ada orang buka pintu. Kamu mau ketemu Mbak Indun apa saya? Dua-duanya, Mas. Terus tiba-tiba ada yang beliin gorengan. Mas Wal duduk di kursi sama saya gitu kan. Terus nanti ada yang beliin gorengan, masih ada nggak, Mas? Oh, masih. Oke, siap. Ini udah lulus makin kualat ini. Ya itu makanya betul Mbak. Masa Mas Wal digontung gorengan kok Mbak? Aduh. Enggak, bukan, dulu ada yang beliin, maksud aku gitu. Aku duduk sama Mas Wal. Ketok. Dibuka pintu. Kamu mau ketemu Mbak Indun apa saya? Dua-duanya, Mas. Gitu. Jadi setiap mahasiswa dulu itu kalau mau ke rumah saya tanya mau ketemu siapa, karena harus jelas. Iya, betul. Iya. Betul, Mas. Iya. Saya lumayan sering ke Kakap Raya. Kalau sekarang mestinya ketemu saya, nggak ada ketemu yang lainnya. Iya. Aku ya sering juga nih Kakap Raya juga kan Mas Wal ya. Nah, iya. Oleh iki nek karo Briket ketemune nang gone pom bensin bareng. Jadi sing tuku gorengan kayak sopo? Nah, itu dulu ada, Mas. Mesti ada sepiring gorengan itu untuk kita-kita mahasiswa. Keren sekali lah, Mas Wal. Mbak Ida sayang sekali sama adiknya. Mas Dodi smart guidance secara organisasi itu mantap sekali kepada kita. Banyak belajar organisasi dari Mas Dodi. Konseptor, tapi hati-hati. Kalau Mas Dodi aku nggak berani guyon. Serius ya. Serius terus karena Mas Wal guyon. Dan kalau Mbak Ida adem. Itu aja simpulan saya kepada 3 senior kita malam ini. Yang lain boleh bertanya. Oke, ini langsung mungkin tadi kan kita bicara organisasi, pas banget timingnya untuk diskusi organisasi tadi kan. Mungkin ke Mbak Ida ya, Mbak Ida, Mas Dodi dan juga Mas Wal ini IKTA periode 2005-2008. Monggo, mungkin Mbak Ida dulu Mbak, gimana sih masa lalu dan juga harapan ke depan ini untuk IKTA? Mungkin ada yang mau dipesankan, kemudian ada yang pernah kita dibahas bareng di WA, itu ada sentilan-sentilan yang mungkin ada gimana, monggo langsung di ini aja Mbak, supaya sama-sama enak ini nanti diskusi. Terima kasih. Saya pikir tantangannya beda ya sekarang ini dengan pada saat periode kita dulu. Dan pada saat itu saya menerima estafet kedua itu. Yang pertama itu Mas Alino, kemudian dari Mas Alino itu ke saya. Jadi itu masih periode kita membangun itu. Membangun, kemudian sudah mulai daerah kita galang itu untuk mulai mengenal dan masuk bergabung ke dalam IKTA. Jadi kalau sekarang itu kan sudah established ya, IKTA sudah established. Hanya keberuntungan saya pada saat itu ada Dodi, ada Wal, dan kemudian semuanya kuat itu pengurusnya itu. Ada Priyadi, kemudian ada Cahyo ya Ayo. Kemudian juga Timbul, bahkan Mas Winanto Aji. Nah, jadi Toto. Jadi ini adalah seperti yang tadi Dodi katakan, saya juga sebelum menerima estafet itu dulu membantu Mas Alino. Jadi memang jelas garisnya.
kita sudah selama masa kepengurusan itu kita sudah lihat siapa-siapa saja yang bisa kita dorong untuk menggantikan estafet kepemimpinan IKATA ke depan. Dan orang-orang ini memang sudah diuji benar ini. Seperti Dodi Wal ini memang PR-nya banyak. Bahkan sebagian besar daripada aktivitas organisasi ketika itu yang menjalankan itu adalah teman-teman. Dan seperti yang saya sampaikan, Mas Win itu bahkan duduk di dalam sebagai salah satu ketua bidang, Mas Winanto Aji. Begitulah ketika itu rasa kita ingin membangun IKATA ini menjadi lebih besar, sampai Mas Win itu bersedia untuk duduk di dalam bidang organisasi, sebagai kepala bidang organisasi ketika itu. Dan di jajaran penasihat ada Mas Alino, ada Bang Said, ada Mas Kus, dan kemudian saya juga belajar banyak tentang organisasi waktu itu dengan Bang Munir Bakri, senior kita yang juga mantan ketua DEMA. Jadi saya banyak belajar dari beliau. Hanya tadi seperti Dodi katakan, pada saat itu kita juga terlibat di Perhapi. Perhapi juga pada saat itu sedang banyak sekali kerjaan yang kita lakukan di organisasi Perhapi. Dan saya sendiri di Perhapi ketika itu sekretaris 1, Pak Simon itu sekjennya, saya sekretaris 1, kemudian sekretaris 2-nya Mas Pramono Anung. Banyak program-program yang sedang kita kerjakan, salah satunya adalah sertifikasi kompetensi pertambangan ketika itu. Nah, di kantor saya juga sedang menghadapi pekerjaan karena kita saat itu masih dalam proses penyusunan Undang-Undang Pertambangan Nomor 4, Undang-Undang Nomor 4 yang sekarang sudah digantikan dengan undang-undang yang baru. Nah, sehingga motornya tadi di organisasi ini betul-betul dilaksanakan secara bersama di mana Dodi Wal sebagai sekjen dan Timbul ini betul-betul bekerja keras untuk ini. Jadi saya terbantunya itu. Nah, nanti Dodi bisa menceritakan lebih banyak tentang apa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Ya, kegiatannya memang hal-hal yang terkait dengan organisasi, rapat-rapat rutin kita lakukan. Dan kemudian kita juga mengadakan bimbingan untuk adik-adik di kampus, itu juga rutin kita lakukan. Nah, pada saat itu saya dipasrahi dana 14.400.000 itu oleh Mas Alino untuk sebagai modal kerja kita itu, sebagai modal kerja. Jadi ini sekaligus juga untuk koreksi data yang di ini mungkin Mas Alino lupa waktu itu di podcast itu mengatakan 150 juta. Jadi data dana yang kita terima 14.400.000, tapi pada saat itu memang harga batu bara aja mungkin waktu itu masih 16 ya, Dot ya. Masih sekitar itulah harga batu bara, sehingga uang segitu itu memang tidak banyak, tetapi bisa kita manfaatkan untuk menggerakkan organisasi yang sedang kita kerjakan. Bagaimana kita mencari uang pada saat itu ya sama seperti sekarang, cuman kita saat itu belum ada golf ya, Dot ya, kita belum ada aktivitas golf ya, Wal. Kita masih seminar, kemudian sponsornya ya itu juga lah perusahaan-perusahaan tambang yang besar, dan kemudian kita mengadakan kegiatan-kegiatan uang yang kita peroleh itu sebagian kita gunakan lagi untuk membantu adik-adik di kampus. Jadi kita datang ke kampus untuk membantu adik-adik di kampus, apa yang mereka butuhkan sedapat mungkin kita bantu. Nah, dan sebagian juga uang itu kita gunakan karena periode itu terjadi gempa di Jogja. Nah, kita juga IKATA bergerak cepat untuk membantu korban gempa di Jogja, dengan konsentrasi utama kita itu adalah warga kita yang terkena musibah. Nah, hal-hal lainnya kita ada acara-acara silaturahmi dan lain-lain. Nah, hal-hal yang begini saya pikir menjadi fokus kita ketika itu, karena tantangan kita nggak begitu ini. Data kita belum begitu kita mulai bangun data, tetapi itu baru data basic yang kita miliki ketika itu, belum lagi banyak berkembang. Hubungan kita dengan kampus sangat bagus pada saat itu, dan beberapa
kali dalam pertemuan selama periode itu kita melakukan pertemuan dengan kampus. Pada umumnya saran-saran kita diterima oleh kampus. Hanya yaitu seperti yang tadi Mas Dodi sampaikan, Mas Wal sampaikan, diterima, tetapi kemudian komitmen untuk melaksanakan itu secara berkesinambungan itu yang tidak terjadi. Yang tidak terjadi, ya alasannya bisa macam-macam, tetapi ini mungkin perlu menjadi perhatian juga bagi pengurus yang akan datang. Kalau ini masih merupakan isu, maka harus ada jalan keluar. Nah, ini yang mungkin perlu dipikirkan oleh kampus. Kemudian bagaimana menjaga hubungan antara alumni dengan kampus. Jadi nggak sekedar pada saat munas, pada saat acara kita kumpul, tetapi kampus juga harus punya akses yang cukup kepada alumninya, dan alumni juga diberikan akses yang cukup untuk bisa berhubungan dengan kampus. Saya pikir itu yang ini. Kalau untuk masalah dana itu baru bergerak bagus saya lihat itu pada saat Toto ketua. Nah itu kemudian penerimaan pemasukan IKTA itu mulai bagus. Itu sekjennya Dodi. Udah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan jauh lebih besar dibandingkan dengan ketika saya. Jadi 2008-2013 ya. Iya, 2008-2013 ini adik-adik memiliki inovasi yang jauh lebih baik dan mereka menjalankan organisasi itu sudah sangat profesional dibandingkan dengan periode pada saat saya ketua. Saya pikir ini. Nah, Wal dan Dodi mungkin bisa menambahkan. Dengan lanjut Mas Dodi atau Mas Wal? Apa saja itu yang bisa kita lakukan ketika itu dan bagaimana kita menyiasatinya itu, Wal? Saya pikir dari saya itu. Oke, mungkin lanjut Mas Dodi, mungkin mau cerita masa lalu juga pas pada saat pengurusan IKTA 2005-2008 ini lanjut ke 2008-2013 kan. Mas Dodi ini jadi jadi wakil ketua. Juga jadi wakil ketua ini. Iya, saya nanti nyambung lah gitu ya. Jadi sekarang kita cerita, saya akan bercerita waktu zamannya Mbak Ida jadi ketua, saya jadi wakil ketua. periode 2005, 2008 memang benar sampaikan Mbak Ida tadi, kita tidak terlalu melakukan kegiatan-kegiatan yang besar. Tetapi karena itu baru periode yang kedua, konsolidasi anggota, konsolidasi di antara teman-teman secara kekeluargaan itu yang target utama gitu. Jadi kita bikin halal bihalal cukup besar dengan Jogja, bisa ingat nggak Mbak di Cilengsi itu? Iya. Jogja tuh pakai busnya UPN itu datang. Jadi bawa keluarga itu. Itulah yang kayak begitu. Kemudian kita juga mendatangkan, tadi ceritakan Bang Munir itu ketua dewan, zaman dulu tuh dewan mahasiswa itu satu perangkat organisasi kemahasiswaan yang paling disegani lah, dewan mahasiswa itu Bang Munir. Kemudian konsentrasi kita ke UPN, kita ikutan membantu perbaikan kurikulum ya Mbak ya. Iya, betul. Kurikulum di UPN, kemudian pembinaan kepada HMJ, itu kita lakukan. Jadi masih seputaran seperti itu. Nah, tetapi tidak lepas bahwa IKTA ini, ya, zamannya Mbak Ida 2005-2008 itu adalah yang bisa dijadikan sebagai menjadi dinamisator dari organisasi kompartemen-kompartemen yang lain gitu. Jadi periode itu tuh yang eksis tuh cuma IKTA ini aja. Jadi yang kompartemen lain, geologi, minyak, tambang, pertanian, ekonomi itu kimia belum memperlihatkan eksistensinya. Jadi semua IKTA ini berusaha lah bagaimana caranya. Kebetulan bukan kebetulan ya, memang melalui musyawarah nasional juga Mas Timbul tahun 2006, Mbak Ida itu 2005-2008, 2006 Mas Timbul dari IKTA terpilih menjadi ketua alumni UPN. Nah ini sinergi banget.
Nah, kemudian bagaimana IKATA menjadi sebagai role modelnya kompartemen-kompartemen lain. Itu dihidupkan oleh Mas Timbul di PPIA. Jadi muncullah IAGEO, IAMI dan lain sebagainya, Aventa. Jadi pembinaan organisasi itu lebih dihidupkan. Kemudian pembinaan kepada HMJ tetap, kemudian kepada UPN juga. Walaupun memang tadi Mbak Ida juga cerita untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya besar, skala nasional yang mendatangkan banyak, ya memang tidak sedahsyat mungkin periode berikutnya, periode Mas Toto, atau berikutnya lagi periodenya Mas Priyadi, dan insya Allah nanti di Mas yang ini periodenya Mas Joko gitu. Nah itu, jadi yang saya tekankan pada waktu periodenya Mbak Ida itu ya kita membangun gitu, jadi bersinergi benar. Kebetulan Mas Timbul sebagai perwakilan IKATA yang terpilih menjadi PPIA, nah disitulah kita bersinergi bagaimana role modelnya IKATA yang sudah ada, sudah dua periode, dijadikan sebagai contoh kepada kompartemen-kompartemen lain, sehingga kompartemen lain juga muncul. Sampai sekarang itu udah cukup banyak, alhamdulillah. Itu mungkin yang saya lihat gitu ya. Kalau jadi jangan dilihat dari pergerakan berapa dana itu saja. Tapi tadi Mbak Ida sudah menyampaikan ya, kalau memang diperlukan ya kita masih punya lah data-data itu semua. Laporan pertanggungjawaban Mbak Ida sebagai ketua IKATA pada waktu itu saya masih simpan, masih filing dengan baik. Kalau memang diperlukan ya kita bisa kasih. Itu mungkin Mbak untuk periode yang selama 2005-2008. Mungkin Wal ada tambahan, silakan. Terima kasih, Dot. Ya, jadi 2005-2008 kan ada gempa segala itu, akhirnya kan kita membantu warga alumni yang terdampak, itulah ada itu dulu. Itu, dan akhirnya ya macam-macam lah. Kemudian itu tadi yang Dodi cerita, Mas Timbul jadi ketua IA ya Dot ya, 2006. Itu lebih menyambung. Akhirnya Mas Timbul bikin seluruh alumni ketemu besar di kampus. Tahun berapa itu ya? 2007 apa 2008 ya Dot? Ya antara itulah pokoknya dia. Lupa saya. Akhirnya itulah timbul acara besar itu. Oh, tiap ada mahasiswa baru pokoknya muncul. Iya. Ya, enggak. Akhirnya kan perwakilannya ada. IAMI, Ikatan Alumni Geologi, Ikatan Alumni. Semua perwakilannya harus ada. Pas Dias itu. Iya, pas Dias itu IKTK keluar, Kaventa sama si siapa itu? Siapa dulu yang gendut 79 itu Dot. Yang mana? Kaventa ketuanya pertama kali. Freddy. Jadi ya angkatan-angkatan kita lah, angkatan-angkatan kita kumpul gitu, akhirnya keluar itu ya kalau Mas Dodi tadi bilang kepemimpinan Mbak Ida ini memotori untuk ikatan alumni di jurusan lain keluar, ya memang mulai dari situ. Nah ini harapan kita ya IKATA yang nanti lebih ke depan lagi gitu, tapi jangan bekerja sendiri, itulah maksud saya. Ya. Okay. IKATA bekerja sama dengan IAGEO, ya, pasti ada nyambungnya. Masalahnya pasti ada nyambungnya. Tadi yang dengan IAMI sekarang mungkin dengan IAMI karena ada batu bara Mbak Ida di bawah itu lahannya orang-orang minyak. Tapi sekarang kita gasifikasi. Gasifikasi itu kan lahannya orang minyak yang kita masuk. Jadi hal-hal yang seperti itu kalau kita bisa bersinergi dengan alumni-alumni yang lain, mungkin kita Indonesia lebih tangguh gitu nantinya. Mungkin itu. Saya nambahkan itu dulu untuk kegiatan kita. Ya, Mas Andi barangkali ada tambahan Mas Andi. Ya, satu hal kalau boleh saya Di mute Mbak. Di mute Mbak. Iya,
Tur, mungkin salah satu isu yang perlu diangkat juga nanti oleh pengurus yang akan datang itu adalah mempersiapkan pasca tambang. Karena industri kita ini kan industri yang sudah sunset lah istilahnya. Nah, jadi jangan nanti tiba-tiba transisinya seperti apa ini, kita mempersiapkan alumni kita, mempersiapkan adik-adik kita, sehingga nanti pada saat kondisi itu tidak bisa dihindari, maka tidak ada kejutan-kejutan yang kemudian memberikan dampak yang nggak baik bagi adik-adik kita. Ini harus ada informasi kepada adik-adik di kampus yang diberikan oleh IKATA. Jadi perkembangan teknologi, perkembangan tentang industri pertambangan secara global. Nah, yang tentu saja memberikan dampak kepada apa namanya industri kita di dalam negeri. Kemudian rencana pemerintah seperti apa? Ini harus ada informasi. Karena kalau enggak kasihan mereka ini. Jadi enggak sebatas hanya mata kuliah yang diberikan oleh para dosen, itu oke, tetapi peran daripada IKATA seperti yang disampaikan Mas Dodi tadi, bimbingan kepada HMJ itu harus dilakukan terus. Jadi tantangannya memang semakin berat. Persiapkan mereka dengan baik, bimbing mereka dengan baik. Jangan apa namanya kakak-kakaknya yang sudah ada di dunia kerja sibuk dengan ininya sendiri dan lupa kepada adik-adiknya yang di kampus. Makasih. Itu calon ketua kuat itu, Mbak. Enggak. Jadi langsung jadi Mbak Farida langsung menyampaikan ke calon ketua kuat ini. Itu dari Sangatta. Mantap. Ya itu. Jadi langsung disampaikan, memorinya langsung disimpan itu, Mbak. Enggak. Jawabnya satu patah, Tur. Kenapa? Dibalas. Iya. Mudah-mudahan yang muda bagus-bagus, Mbak. Tenang aja, Mbak Ida. Amin. Terus justru yang menyambung Mbak Ida, boleh nih ngomong, nggak pertanyaan buat bertiga, katanya saya dipesan tuh untuk ngerjain bertiga, Mbak. Ya, aku kan sungkan, mau tak kerjain apa gitu kan. Terus mesen nih sih perlu dilacak ini, Mas. Ya itu Andi, Bu, Andi yang pesen dulu. Andi bikin podcast gitu dari masa ke masa boleh. Aku tadi WA ketua himpunan juga sih, selo aja sih. Habis ngobrol biasa sama leader Mas Dodi tadi itu, terlambat dia besok ke Sumatera aja, lu harus ke sini, aku mau ke Sumatera besok. Jadinya lupa sama acaranya Andi tadi. Artinya ada yang dibahas gitu, karena banyak juga kita tuh suka berkompetisi di dalam satu entitas, Mbak. Misalnya di satu perusahaan gitu, ini masukan juga nanti untuk Agus nih, Pak. Jadi justru yang bagus itu kan ada yang didorong satu gitu kan, karena bagaimana juga organisasi itu kayak piramida, bukannya antar UPN itu saling sikut sehingga nangkep ikan tadi yang nangkep orang lain, Mbak, biasanya gitu ada itu. Nah hal gitu termasuk soft skill itu segala macam kita perlu nggak boleh lelah untuk untuk membrainstorming adik-adik itu, Mbak, melalui Zoom. Kalau dulu nggak ada Zoom, malah pikirnya yuk ke Jogja kita ketemu mahasiswa. Ada sungkan, ada waktu segala. Ini Zoom mudah loh, Di. Ini podcastnya 98 luar biasa, Mbak, Mas Dodi, Mas Wal. Jadi sesekali mahasiswa juga hadir di sini untuk kita ini, dan sesekali mereka harus aktif menyelenggarakan diskusi-diskusi, terutama soft skill sih. Kalau ilmu teknik mungkin mereka lebih pinter ya. Tapi soft skill ini kita perlu yang senior-senior, Mbak Ida, Mas Dodi, Mas Wal, semuanya gitu kan. Gimana mensikapi permasalahan ini. Memang jam terbang jawabannya. Tapi terbang kalau nggak ada landasan take off dan nggak tahu mau landing di mana, tuh terbangnya juga tanpa arah. Itu terbang yang tanpa arah gitu. Jadi take off-nya ini kita perlu landasan pacu yang bagus gitu. Soft skill juga harus diajarin. Nah, sekarang kita rame lah supaya kita kisah-kisah persaingan, kisah-kisah komunikasi, gimana komunikasi yang baik segala macam yang penting, Mbak.
gitu aja. Mungkin sama kayak kemarin garis bawahnya Pak Said juga sama Mas Catur ya. Jadi kalau ngomong technical tuh mungkin akan semakin ke depan semakin jago gitu. Tapi yang soft skill tadi yang tidak akan bisa ketemu kalau nggak diasah kan gitu ya. Hampir sama juga yang dipesan Pak Said terakhir kemarin. Di luar yang senior-senior ini nggak bisa lepas tanggung jawab begitu saja. Kita udah tahu adik-adik kita yang akan lulus ini berapa orang, kemudian grade-nya masing-masing seperti apa. Yang grade bagus ini mau kita dorong kemana? Ya kita bantu itu. Kalau yang masa lalu, belum tentu itu cocok dan pasti nggak cocoknya sama anak-anak yang sekarang. Jadi hanya bolehlah dipakai sebagai inputan, tetapi ya dia harus anak-anak yang sekarang harus mengikuti sesuai dengan zamannya milenial ini gitu. Bisa mengedukasi sekaligus juga bisa mempromosikan kegiatan-kegiatan kita dan sekaligus juga seharusnya ini juga bisa dimanfaatkan oleh kampus dengan baik. Karena kalau ini dimasukkan sebagai komponen untuk bisa meningkatkan atau membantu di dalam penilaian akreditasi kan sangat baik ini. Teman-teman angkatan itu mereka punya punya daya keluargaan yang luar biasa gitu ya. Itu sebenarnya, dan untuk Munas IKATA yang ke depan tentu saja sebaiknya memang jangan lupa bahwa ini adalah organisasi alumni. Saya harapkan kita lebih bisa tampil lagi lah. Dengan kita dinyatakan tambang itu berisiko tinggi yang harus urusannya sekarang ke pusat semuanya. Urusan daerah lepas semua sekarang. Bagaimana menyikapi itu supaya para penambang rakyat ini bisa jalan dengan baik. Mungkin itu satu tujuan IKATA juga bisa ke situ.